Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Alas Kopen, Dukuh Suradadi Wetan, Desa Puspo, Kecamatan Bruno. Nah, kenapa saya di sini? Ini memang jalannya jauh sekali dan susah. Ini di daerah perbukitan ataupun pegunungan lah bisa dikatakan. Dan jalannya jalan setapak, licin karena ini musim hujan. Nah, ini saya di sini ingin meliput keseharian Mas Ajidur Rahman. Nah, Mas Ajidur Rahman ini seperti kita ketahui kemarin salah satu peserta nikah massal yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Purworejo, yaitu dalam acara Bupati Mantu, Bupati Purworejo tentunya. Ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Kota Purworejo yang ke-192. Nah, kita ingin meliput, ingin mengetahui seperti apa kesehariannya Mas Ajidur Rahman ini. Jadi kenapa saya ikut ke hutan atau alas ini, Alas Kopen? Karena ini benar-benar bukan settingan, artinya memang ini asli seperti apa kondisinya. Jadi saya ingin lihat Mas Ajid ini ngarit atau mencari rumput. Karena Mas Ajid ini salah satu aktivitas kesehariannya ngingu kambing atau memelihara kambing. Nah, seperti apa? Saksikan terus tayangan-tayangan di kami. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Saksikan terus tayangan-tayangan kami yang insya Allah sangat menarik. Jadi ini di Bruno, karenanya kita sedikit nyanyi lagu Bruno. Ini karangan Pak Netra Asmara Sakti. Jadi Bruno, oh sungguh indah pemandangan alam. Nah, ini kita lihat Mas Ajidur Rahman sedang ngarit atau ngerumput. Itu Mas Ajidur Rahman ini sejak jam 7 tadi pagi. Saya sengaja memang jam 7 tadi pagi. Nah, itu udah dapat segulung. Saya lihat ini. Mas Ajid. Sapa dulu nih pemirsa kita. Selamat datang teman-teman di channel Nong. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Mas, ini tepatnya di alas mana nih, Mas? Oh, ini Alas Kopen, Pak. Alas Kopen. Alas Kopen, Dusun Suradadi Wetan, Desa Puspo. Ini bisa digambarkan, Mas, memang ini jauh dari perumahan, agak jauh, Mas, ya, sekitar 1 kilo lah, Mas, ya, dari perumahan ya, Mas. Oh iya, ya kebetulan Alas Kopen ini adalah alas perhutani yang mana letaknya itu agak sedikit jauh dari pemukiman. Kurang lebih ya perjalanan 5 menit dari rumah saya menuju alas ini, gitu, Pak. Lebih, Mas, lebih 5 menit itu ukuran, lebih, Mas, ya? tapi pada kenyataannya tadi 15 menit. Oh iya, kalau sekitar 1 kilo, Mas, ya. 1 kilo lebih sedikit lah, 1,5 kilo dari rumah saya itu. Mas ngarit atau ngerumput setiap hari, Mas? Iya, setiap hari, Pak. Jadi sebelum aktivitas lain itu saya pasti pagi hari itu ngarit dulu. Tapi yang suket saya rit itu kan odot ini namanya. Jadi odot seperti ini itu kita sudah nandur, dari dulu kita sudah nandur. Jadi biar proses ngerumputnya itu tidak memakan banyak waktu, Pak. Jadi tinggal babat gitu saja. Setiap hari sekali atau 2 kali ngarit? 1 kali cukup, Pak, pagi saja. 1 jam? Yang 1 jam lah, sama perjalanan 1 jam sudah balik itu lagi ke rumah. Berapa gulung atau berapa kandi? Ya saya biasanya itu 2 gulung, Pak, biasanya. 2 gulung? Ya biasanya 2 gulung untuk 1 hari gitu. Itu semua dari kebunnya sendiri, Mas? Iya, dari tanduran saya sendiri, odot namanya, rumput odot. Mas, jadi ini di sini ini ada keunikannya. Iya. Kalau kita ngerumput itu tidak boleh ngerumput di sembarang tanah. Oh iya, benar. Harus ngerumput itu di pekarangan atau kebun sendiri, Mas. Iya, benar. Seperti apa, Mas, gambarannya, Mas? Jadi gini, untuk apa namanya, untuk rumput yang jenis liar itu kita ngambil di tempat siapapun boleh. Kalau kategori rumput liar, contohnya ya seperti ini gajahan, terus suket seperti ini kecil-kecil. Rumput bawah lah. Nah ya, rumput liar itu kita boleh ngarit di tempat siapa saja. Cuma yang harus hati-hati kalau di tempat saya itu kadang ada yang disemprot, dirondap. Lah itu ketika sudah dirondap kok kita rit, kita tidak tahu, lah itu kan bahaya. Bahaya buat kambingnya. Iya, bahaya. Nah, bahasa itunya mendem. Jadi jadi atau keracunan, Mas, ya? Iya, kalau untuk manusianya itu bahasanya keracunan, tapi kalau hewan itu mendem, bisa jadi mendem. Jadi alternatif yang paling efisien itu kita ya nanam sendirilah. Toh dalam dunia peternakan itu memang kita harus sedia bang pakan terlebih dahulu sebelum kita mau ngingu kambing. Seperti itu, Pak. Nah, sanksinya apa nih, Mas, kalau kita ngerumput di kebun orang, Mas? Oh, yang jelas kalau sanksi itu nek secara perdata itu enggak ada.
Yang paling pokok itu ya hanya tepos liro. Contoh pernah kejadian saya ngarit, katakanlah contoh saya umpamanya ngarit di tempat orang yang suket itu bukan suket liar, tuh suket tanam lah, otomatis orang itu akan mempunyai dendam tersendiri. Ya kita nandur apa ya ikut dibabadi lah, akhirnya kan tidak terciptanya suasana yang kondusif seperti itu Pak. Jadi tanamannya kurang gimana ya, kurang aman lah. Kemasyarakatannya kurang Nah aman. Kemasyarakatannya kurang. Jadi sanksinya Mas kalau misalnya ketahuan apa dipanggil misalnya? Ya kalau sanksi yang sudah itu ya kita diadili di pamong desa setempat gitu, atau Pak Bau atau Pak Bayan atau di Pak RT seperti itu. Oh iya. Oke Mas, selamat ngarit, Iya. selamat merumput. Lanjutkan Mas. Terima kasih Sukses selalu. Pak Hakim. Amin. Monggo, Pak. Monggo. Ndak wono Bu? Nggih. Ngerumput? Nggih. Nggih. Ngono napa, Pak? Nggih. Ngerumput? Nggih. Monggo. Kan terus jujuke kang alam. Oh, Mbah Kak. Urung nambang redanger. Urung alam karo. Lambalan arep melu. Ora.
Ini yang wis temukan itu situ loh. Yang kosong. Nah, ini saya sudah berada di rumahnya Mas Ajidur Rahman. Mas Ajidur Rahman itu seperti yang saya tadi bilang, beliau ini adalah salah satu peserta nikah massal yang diselenggarakan oleh Pemkab atau pemerintah Kabupaten Purworejo di acara Bupati Mantu hari Sabtu 4 Februari 2023 kemarin. Nah, saya ulang lagi, jadi Bupati Mantu ini merupakan salah satu rangkaian acara hari jadi atau hari ulang tahun Kota Purworejo yang ke-192. Pokoknya kita doakan Purworejo Mulyo. Sekali lagi Purworejo Mulyo. Purworejo Mulyo. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ajidur Rahman. Ini saya berada di rumahnya beliau ini, Mas Ajidur Rahman ini di Dusun Surodadi Wetan, Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ya, Mas, nah. jadi kemarin peserta ikut nikah massal ya Mas ya, di Iya, Bupati Mantu. Iya, Pak. Gimana rasanya Mas? Rasanya ya alhamdulillah bahagia Pak ya. Karena sebelum kita masuk ke tema, jadi 1 minggu sebelum hari kemarin itu kan sebenarnya sudah ditutup untuk pendaftaran. Akan tetapi alhamdulillah dari Pak Camat Bruno, yaitu beliau Bapak Nur Huda, saya tanya ke beliau, Pak, ini untuk pendaftaran nikah massalnya sudah ditutup atau belum gitu kan. Nah, beliau menjawab sudah ditutup. Nek Mas Ajid ingin ikut, nanti saya usahakan, saya sampaikan ke panitia penyelenggara gitu Pak. Dan alhamdulillah walaupun saya daftarnya itu pada tanggal yang sudah sebenarnya ditutup pendaftarannya, tapi berkah dari Pak Camat, terima kasih Pak Camat Huda, itu alhamdulillah saya bisa juga ikut seperti itu Pak. Nah, yang melatar belakangi saya ikut acara Bupati Mantu itu sebenarnya karena faktor anak Pak, faktor anak. Jadi anak sudah saatnya mulai pada sekolah, yang jelas butuh administrasi itu Pak, seperti kakak, aktor dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu faktor penyebab utama membuka hati saya untuk segera mengurus dokumen kependudukan seperti itu Pak. Oh iya, perlu kita ketahui juga. Jadi Mas Ajid ini nikah secara negara itu baru 4 Februari kemarin. Iya, benar Pak. Tapi sebelumnya ini Mas Ajid sudah nikah. Iya, pada tahun berapa Mas? 2015 bulan November. November 2015. Iya. Dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 putra. Iya, benar Pak. Umur berapa aja Mas? Yang pertama itu nama Madhufron Maulana, umur 5 jalan Pak ya, 5 menginjak 6. Yang kedua Ubaidillah Taki, umur 4 menginjak 5. Dan yang ketiga itu Ubaidillah Taki, umur 2 menginjak 3. Jadi alhamdulillah tanpa saya skenario prosesnya itu alhamdulillah anak selisihnya 2 tahun Pak. 2 tahun. Iya. Ini yang nomor berapa ini? Ini yang pertama. Yang pertama? Iya Pak, yang pertama. Yang namanya siapa tadi? Lana. Oh iya. Lana itu mohon maaf, laki-laki. Iya, laki-laki Pak. Tapi rambutnya memang saya dari tadi nih pikir perempuan, memang seperti ini. Ya, jadi gini Pak, itu ada yang namanya adat gembreng, ada yang namanya adat bajang. Kalau yang tidak dicukur seperti ini ya, kali ini kan full tidak dicukur, seperti perempuan. Mas, berdiri Mas, sini Mas. Nah, ini kan seperti perempuan. Nah, ini anak namanya itu gembreng Pak. Gembreng. Jadi dari lahir sampai nanti usia 7 tahun itu belum dicukur. Belum dicukur rambutnya. Seperti itu. Jadi ini rambut dari lahir nih belum dicukur sama sekali. Iya, dari lahir belum dicukur sama sekali Pak. Mas, kembali kita ke nikah massal kemarin. Iya Pak. Rasanya gimana Mas? Tadi belum dijawab. Oh ya, rasanya alhamdulillah saya bahagia banget Pak, benar-benar bahagia dan juga berterima kasih kepada semua pihak penyelenggara yang terkait,
baik itu secara dari bupati, dari seluruh kru yang bertugas, tim make up dan lain sebagainya. Saya benar-benar berterima kasih karena yang jelas saya mengikuti acara tersebut itu tidak dipungut biaya Rp1 pun, Pak. Tidak ada biaya sama sekali, justru malah kami diberi fasilitas yang begitu luar biasa seperti KTP yang sudah langsung jadi hari itu juga tanggal 4, dan juga kartu keluarga dan juga buku nikah, dan juga ada transport, pengganti transport juga ada. Ya pokoknya sangat-sangat luar biasa lah acara Bupati Mantu. Berarti sekarang administrasi kependudukan Mas beserta anak-anak iya, sudah alhamdulillah sudah komplit. Sudah komplit semua. Sudah komplit semua pada hari itu juga. Pada tanggal 4, iya, Pak. Nah, ini Mas berarti sudah berapa tahun nih Mas? Tadi nikah Mas? Dari sudah 8, Pak. 8 tahun berjalan. Berjalan. Iya. Dulu nikah agama atau nikah siri, iya. nikah agama secara agama Islam, dan sekarang baru nikah resmi secara negara. Iya, iya, Pak. Sudah 8 tahun. Iya, iya. Mas, kenapa nggak dari dulu atau pas dulu nikah itu kenapa nggak nikah? Mohon maaf nih, Mas. Iya. Itu kenapa, Mas? Oh, jadi gini, Pak, latar belakangnya. Pada tahun 2015 itu usia saya baru 18 tahun. Baru 18 tahun, yang mana secara kenegaraan itu kan belum diperbolehkan nikah kecuali menempuh jalur sidang. Seperti itu. Nah, karena latar belakang ekonomi yang jelas, Pak, ya. Karena latar belakang ekonomi yang mana untuk bisa makan keseharian saja sudah cukup, alhamdulillah. Lah, kalau ditambah dengan ada acara sidang dan lain sebagainya, itu kami memang kurang mampu, Pak. Itu yang melatar belakangi awal-awalnya. Kenapa saya hanya nikah siri saja? Itu pun di Purwokerto, bukan di sini. Karena istrinya Purwokerto. Ya, karena istri saya Purwokerto. Nah, setelah kami melakukan nikah siri, dan alhamdulillah istri saya langsung ikut pulang ke sini toh, langsung umah-umah lah, cara bahasa Jawanya itu umah-umah di sini. Dan alhamdulillah langsung dikaruniai anak, Pak. Anak pertama, ya. Lalu selang 2 tahun saya baru coro gampangane untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak. Alhamdulillah istri saya hamil lagi, seperti itu, sampai berturut sampai sekarang ini. Itu yang melatar belakangi, Pak. Oh ya, pemirsa, jadi perlu diketahui juga untuk sampai ke sini, ini namanya Dukuh Surodadi Wetan, Kecamatan Puspo. Nah, kita bicara Puspo dulu. Puspo itu terbagi 2, ada walaupun ini ada istilah benerannya atau cuma hanya sebutan aja, Puspo Wetan dan Puspo Kulon. Iya. Itu hanya sebutan aja ya? Itu sebutan, Pak. Sebutan aja. Puspo Wetan itu bagian wetan atau timur. Nah, ini Puspo Kulon atau Puspo bagian barat. Iya. Nah, ini perlu diketahui juga, untuk dari Purworejo ke sini ini sekitar ya perjalanan 1 jam lah. Perjalanan 1 jam itu bagi Mas Aji yang sudah biasa. Tapi kalau bagi kayak saya atau yang jarang atau nggak pernah ke sini, ya sekitar 1,5 jam lah. Sampai 2 jam ya. Sampai 2 jam. Iya. Dan mohon maaf, jalannya memang sudah dibeton ini. Nah, ini sukses juga loh untuk Pak Kepala Desa nih, atau Pak Lurah nih, Pak Badarudin nih, Pak Ahmad Badarudin nih. Jalan tadi saya udah ke hutan, Pak. Sudah ke alas. Alas apa namanya? Kopen. Alas Kopen. Iya. Itu sampai pinggir alas Kopen itu udah beton, udah enak. Tapi ya naik ke hutannya ya nggak mungkin di beton. Itu pasti jalannya licin, jalan setapak. Iya. Nah, jadi untuk perlu perjuangan emang untuk sampai ke Dukuh Surodadi Wetan ini. Tapi saya senang sampai di sini bisa menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa indah dan sangat alami, asri. Pokoknya senang banget nih Mas, saya kesini. Sudah diterima dengan baik. Terima kasih. Sudah bisa melihat-lihat suasana dusun sini Mas ya. Iya, Pak. Nah, ada ini Mas, ya kalau ini kan 2023 ya Mas ya. Iya, Bentar lagi kan udah masuk ya hiruk pikuknya perpolitikan nasional lah ya. Iya, Pak. Tapi ya sampai ke dusun sini apakah gimana Mas? Suasana politik nasional ataupun kabupaten ini apakah sampai sini apa enggak ya Mas kira-kira? Jadi kalau berbicara politik yang jelas itu kita walaupun kita di kampung, akan tetapi kita juga update masalah dunia politik, walaupun secara gambaran itu kita tidak berpolitik secara praktis, Pak ya. Kita tidak menjadi kader baik itu dari partai ataupun calonnya ataupun apa, kita tidak secara formal, akan tetapi kita juga ikut merasakan 2024 itu kan merupakan rangkaian dari pesta demokrasi, Pak ya. Nah, tapi kami juga ikut merasakan betapa bahagianya pesta itu. Kami juga ikut menikmati, Pak. Alhamdulillah.
harapannya seperti apa nih Mas di tahun politik ini? Oh, Ini kan iya. kebetulan Iya, iya. untuk Pemkab Purworejo juga akan dilaksanakan pemilihan bupati Mas. Oh ya? iya. Iya, Gimana iya. Mas harapannya Mas? Jadi gini, harapannya untuk kedepannya yang jelas kami dari orang pinggiran itu sangat-sangat membutuhkan perhatian dari sosok pemimpin publik Pak ya, dari tokoh publik. Yang jelas kami juga sangat berterima kasih selama ini dari Bapak Bupati yang betul-betul memikirkan nasib-nasib orang seperti saya, dari mulai orang yang belum nikah secara resmi, dari orang yang mungkin rumahnya kurang layak huni, itu Bapak Bupati benar-benar sudah luar biasa Pak. Ada program rumah tidak layak huni, dari tahun ke tahun itu pasti ada anggarannya, dan harapannya untuk ke 2024 ini kami tidak mendukung secara eksplisit secara langsung, akan tetapi kami hanya bisa berharap karena kami juga rakyat, mudah-mudahan ada sosok yang bisa memikirkan nasib kami seperti yang sudah terlaksana sebelum-sebelumnya, seperti itu Pak. Baik tingkat kabupaten, Iya. tingkat provinsi, tingkat nasional, termasuk iya. tingkat nasional. Iya, benar sekali Pak. Gitu Mas ya. Iya. Jadi itu harapan Mas Ajidi Rohman Iya. sebagai sosok salah satu peserta nikah massal di acara Bupati Mantu pada hari Sabtu 4 Februari 2023 kemarin. Iya, amin. Jadi sedikit menambahi Pak. Saya kan keluarganya dari Purwokerto. Justru yang dari Purwokerto itu sangat kagum dengan acara yang terselenggara pada hari itu Pak. Artinya di sana itu belum ada acara seformal, sedetail itu. Mungkin kalau nikah massal secara biasa sih banyak Pak ya. Tapi kebetulan kemarin itu kan nikah massal yang langsung diselenggarakan oleh Bapak Bupati. Acaranya pun luar biasa lah. Yang saya ambil dari komentar saudara saya di sana, Bupatinya Purworejo itu memang luar biasa, sampai memikirkan rakyat yang sebegitu detailnya. Nah, artinya apa? Artinya mungkin tidak hanya rakyat Purworejo saja sebenarnya yang ingin merasakan acara semacam itu, Pak. Di luar Purworejo pun banyak lah. Untuk mencapai hal tersebut tentunya saya pribadi mendoakan semoga Bapak Agus Bastian bisa terus tampil untuk terus memikirkan nasib-nasib rakyatnya, entah itu dari jalur apa saja, saya tidak bisa menyebutkan lewat jalur apa. Yang terpenting mudah-mudahan Bapak Haji Agus Bastian terus bisa memikirkan nasib orang-orang yang seperti saya seperti ini, Pak. Ya. Harus tetap bisa berkarya ya. Nah, benar harus tetap bisa berkarya, ya benar. Nah, itu doa dari Mas Ajid. Iya. Mas, sekali lagi kita bicara tentang Surodadi ini, Mas. Iya. Untuk akses ke sini, Mas. Kalau dari sana kan saya tahu, Mas. Iya. Dari Purworejo, Meranti, Gintungan, terus Gebang, Melaran, Kragilan, Sawangan atau Girimulyo ya. Terus Girijoyo baru Puspo Kulon. Iya. Kalau yang ngalor itu Puspo Wetan. Iya. Nah, ini baru Girijoyo, Puspo Kulon. Dari Puspo Kulon itu dari SD apa tadi, Mas? Kalipuring. Itu kesininya itu sekitar masih 5 kiloan, Mas ya? 5 kilo. 5 kiloan. 5 kilo itu bisa ditempuh ya 20 menitan lah jalannya naik gitu, meskipun sudah dibeton tapi ya musim hujan seperti ini lunyu. Nah, satu lagi itu akses yang pertama. Yang kedua kalau dari Winong, MTS Winong itu ngalor, Winong, Sutoragan, Jatiwangsan, Girimulyo dan Sawangan, Mas ya, sama. Iya. Terus satu lagi kalau dari Bruno, Mas? Dari Bruno itu untuk sampai ke sini juga banyak sekali jalannya, Pak. Dan alhamdulillah kemarin yang juga berterima kasih lagi, ini judulnya berterima kasih lagi dengan pemerintah yang sudah membangun jalan hubung antara Bruno Sari ke Desa Somoleter. Itu secara tidak langsung untuk akses ke kecamatan, Pak ya, dari kami Desa Puspo untuk akses ke kecamatan lebih cepat dari sebelumnya yang kita lewat ke Crogol itu lebih cepat lewat ke yang jalur kemarin di aspal itu, Pak. Itu kapan, Mas, di aspalnya, Mas? Kurang lebih 1 bulan ini, Pak. Kurang lebih 1 bulan ini sudah jadi.
1 bulan. 1 bulan yang lalu itu sudah jadi, iya. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah, Pak. Nah, jadi ini akses dari Puspo Kulon ke kecamatan ini makin enak, Mas. Iya, iya, alhamdulillah, iya, iya. Jadi untuk apa namanya, menyalurkan hasil bumi dari rakyat Bruno ke kotanya. Kami kan hitungannya kami Bruno, tapi Bruno yang bagian desanya lah, pelosoknya lah, untuk menyalurkan dari pelosok ke kota Bruno itu aksesnya alhamdulillah sudah dipermudah oleh pihak pemerintah. Ya, alhamdulillah. Kalau dulu dari Puspo ini mau ke kecamatan Bruno, itu lewatnya dari sini harus lewat Girimulyo, Girimulyo Jatiwangsa, Sutoragan, Winong, Loning, Karangduwur, Torsino dulu. Torsino, iya benar. Karangduwur, Bedono ya. Iya, Bedono, iya. Karangduwur, terus ngalor mana desa apa tuh? Kebon Bukan. Ya itu ngalor lah. Ya. Itu harus melewati 3 desa lagi. 3 desa. Baru masuk ke kecamatan Bruno. Ya, benar, itu Mas ya. Nah jadi untuk dari desa Puspo mau menuju ke kecamatan itu harus melewati 2 kecamatan. 2 kecamatan juga. Yaitu kecamatan Kemiri dan kecamatan Kutoarjo. Iya benar. Baru masuk ke kecamatan Bruno. Bruno lagi. Iya, nah itu tapi ya alhamdulillah sekarang akses jalan menuju ke sini sudah enak. Iya. Sudah pokoknya pembangunan sudah sampai luar sini biasa. lah. Iya. Sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Mohon maaf saya bisa katakan bahwa ini masyarakat pegunungan, Mas ya. Iya benar, Pak. Masyarakat pedalaman, masyarakat pelosok lah. Iya, terpencil lah ini. Tapi alhamdulillah sudah tersentuh oleh pembangunan. Iya benar, Pak. Nah, monggo lah pembangunan ini apakah yang melaksanakan apakah dari pusat, dari provinsi atau kabupaten. Yang penting masyarakat bisa menikmati. Itu yang kita syukuri. Itu Mas ya. Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Oke, demikian tayangan-tayangan kami. Mudah-mudahan informatif, bermanfaat, dan unik lah. Amin. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sekali lagi Mas, kita sekali lagi ini menjelang datangnya atau menjelang dirayakannya hari jadi Kota Purworejo yang ke-192. Ya, Pak. Mudah-mudahan Purworejo mulya.